Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Monika dari kelas SD 18A3 semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan sekolah dasar tahun akademik 2018-2019 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Studi Al-Hadis, maka saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan tentang yang bertema hadis tentang fadilah atau keutamaan beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsi, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus sholat, wa ita'uz zakat, wa hajjul bati wa saumu ramadhana. Artinya, Nabi SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 hal: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmizi dari sahabat Ibnu Umar, dan di dalamnya diriwayatkan Imam Muslim terdapat riwayat yang mendahulukan puasa daripada haji ke Baitullah. Imam An-Nanawi Al-Bantani menjelaskan bahwa kesimpulan hadis tersebut adalah ibadah itu ada kalanya ibadah kauli atau ucapan, yakni syahadat, dan ada pula ibadah khairu kauli atau bukan ucapan, yakni ibadah tarki atau ibadah yang harus meninggalkan sesuatu, yakni puasa, ibadah fi'li atau badani atau ibadah fisik, yakni sholat, ibadah mali atau ibadah materi, yakni zakat, dan ibadah badani wa mali, ibadah yang terdiri dari fisik dan harta, yakni haji. Ibadah yang merupakan tujuan utama diciptakannya umat manusia dan jin mengandung pengertian yang sangat luas, meliputi sholat, puasa, haji, zakat, memberikan sedekah, berkata jujur dan benar, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, istri taat kepada suami, suami mencari nafkah untuk istri dan anak-anak, silaturahim, menepati janji, amar ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah, jihad kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, menghadiri majelis ilmu agama, berbuat ihsan kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, dan hewan ternak, berdoa, zikir, membaca Al-Quran, demikian pula mencintai Allah dan Rasulnya, tawakal kepada Allah, ikhlas, sabar terhadap takdirnya, mensyukuri nikmat, berharap akan rahmatnya, takut akan siksanya, dan semua aktivitas lahir dan batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah bukan beban tetapi kebutuhan. Ada ulama yang membagi jenis ibadah ke dalam 2 bagian besar, yaitu ibadah maddoh dan ibadah ghairu maddoh.
Ibadah mahdoh adalah ibadah yang sifatnya transcendental pada Allah Ta'ala, seperti zakat, sedekah, menyembelih hewan kurban, dan nazar. Jenis ibadah ini juga disebut ibadah maliyah atau ibadah dengan harta. Sholat, puasa, haji, umroh, jihad, fisabilillah. Jenis ibadah ini disebut ibadah qauliyah atau ibadah dengan perbuatan. Zikir, membaca Al-Quran, berdakwah. Jenis ibadah ini disebut ibadah qalbiyah, ibadah dengan hati-hati. Ibadah ghairu mahdhah yaitu jenis ibadah yang zatnya tidak secara langsung ditunjukkan untuk Allah, tetapi diniatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, seperti makan untuk menguatkan amal ketaatan kepada Allah, mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih paham, menikah untuk menjaga kehormatan. Nampak jelas bahwa jenis ibadah yang sering dipahami sebagai sebuah beban yang memberatkan dan dianggap sebagai pengganggu sebagai aktivitas adalah ibadah madhohah. Seperti sholat sering dianggap sebagai kegiatan yang membuang-buang waktu, dianggap sebagai amalan yang memutuskan dan mengganggu kegiatan rapat, diskusi, seminar, meeting, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Menunaikan haji dan umroh dianggap sebagai amal yang menghambur-hamburkan dana karena mengunjungi tempat-tempat suci yang seharusnya meninggalkan berbagai aktivitas bersenang-senang, berfoya-foya, dan harus meninggalkan berbagai perbuatan yang sejalan dengan tuntutan hawa nafsu. Sangat berbeda jika dana itu digunakan untuk tur ke negara-negara Eropa. Ini dianggap sebagai kegiatan yang bebas, tidak mengikat, bisa bersenang-senang, dan tidak banyak aturan-aturannya. Demikian juga ibadah puasa sangat sering dituduh sebagai satu amalan yang mengekang. Kebebasan dianggap sebagai perbuatan yang tidak produktif, membuat kelaparan, membuat sulit berkonsentrasi, dan sejumlah alasan-alasan yang sesungguhnya hanya pantas diyakini dan diucapkan oleh setan. Semoga kita tidak termasuk dalam kategori seperti ini ya. Mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.